Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita tentunya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan yang teristimewa lagi, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di dalam bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Sebagai bagian dari rasa syukur kita, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan amaliyah kita, kita tingkatkan kebajikan-kebajikan kita dalam segala segi, baik dari sisi pemikiran, dari sisi perkataan, dan terlebih lagi adalah perbuatan, sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga dengan demikian ibadah saum khususnya yang kita lakukan tidak sebatas kita sekedar tidak makan dan tidak minum dan tidak berkumpul, tidak berhubungan suami istri di siang hari, akan tetapi kita juga melakukan saum secara hakiki, ya, di batin kita, baik saum dari berbagai kejahatan, saum dari sifat-sifat yang jelek dalam hati kita, dalam pikiran kita, seperti saum dari kedengkian, saum dari dusta, saum dari sifat hasud, saum dari bergunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat buruk juga kita ikut saumkan. Artinya kita imsak, menahan, mencegah dari semua perbuatan-perbuatan yang tercela itu, sehingga saum kita itu menjadi saum lahir sekaligus saum batin. Saudara, pada kesempatan yang singkat ini, mari sejenak kita renungkan apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan ayat 179, atau tepatnya 180. Ada dua hal yang sangat penting yang dijelaskan di sana yang terhubung dengan perintah kewajiban melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, yaitu pada ayat 183 itu. Ada istilah yang Allah gunakan untuk menetapkan atau mengundangkan kewajiban melaksanakannya itu dengan istilah kutiba. Istilah kutiba. Di sini ada 3 hal, ya, kalau kita gabungkan dengan ibadah saum. Yang pertama adalah kutiba alaikumul kisos. Jadi tentang kisos. Kemudian yang kedua adalah kutiba terhadap wasiat. Dan yang ketiga adalah kutiba terhadap saum. Jadi ketiga hal ini semuanya menggunakan istilah kutiba. Kalau kita artikan kutiba itu, arti katanya itu awalnya adalah ditulis. Tapi kemudian para ulama menjelaskan yang dimaksudkan adalah diwajibkan. Berarti ini adalah kewajiban yang tertulis. Artinya sesuatu yang telah diundangkan, kewajibannya itu telah diundangkan, telah ditetapkan. Maka maknanya adalah
diwajibkan. Sehingga kutiba alaikumul qisas artinya telah diwajibkan atas kalian qisas. Kutiba alaikumus siyam telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah shaum. Kemudian begitu juga tentang wasiat. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Jadi diwajibkan kepada kita apabila meninggalkan harta berwasiat untuk kerabat dan untuk keluarga dekat dan anak-anak, anak keturunan. Nah, oleh karenanya maka sebetulnya untuk meningkatkan penghayatan kita terhadap ibadah puasa yang kita lakukan itu tentu akan sangat lengkap apabila kita mencoba memahami mengapa antara qisas, wasiat dan saum ini kemudian oleh Allah itu ditetapkan dengan kalimat kutiba. Nah, inilah yang akan kami coba sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin untuk beberapa kali perjumpaan kita ke depan. Dan kali ini spesial tentang ayat 183 yaitu tentang saum. Jadi saum ini Allah tetapkan kewajibannya sudah tertulis dan sejak dulu sama nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa, lalu sampai kepada Nabi Muhammad. Saum ini telah menjadi ketetapan kepada semua para nabi, sehingga para ulama menyebutkan bahwa saum itu adalah ibadah yang sudah menjadi tradisi para nabi. Oleh karenanya maka saum ini sangat penting kedudukannya bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah saum pada tahun ini lebih baik daripada kita melaksanakannya di tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kesempatan sore hari ini. Kita sampai jumpa pada sore hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.